Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 5 Agustus 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami membawa Yesus kemanapun kami pergi bersama-sama dengan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul bacaan renungan pagi hari ini, ketika saya dapat membawa Yesus bersamaku. Ayat inti diambil dari Roma 14 ayat yang ke-22. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Mereka yang menemukan kebahagiaan sejati harus memiliki berkat surga atas semua yang mereka miliki dan semua yang mereka lakukan. Diambil dari The Ministry of Healing, halaman 440. Marilah kita tidak pernah melupakan fakta bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Dia tidak senang dengan kesengsaraan manusia, tetapi senang melihat mereka bahagia. Umat Kristiani memiliki banyak sumber kebahagiaan yang dapat mereka kendalikan, dan mereka dapat mengetahui dengan akurat apa kesenangan yang benar dan menurut hukum. Mereka dapat menikmati rekreasi yang tidak akan merisaukan pikiran atau merendahkan jiwa, yang tidak akan mengecewakan dan meninggalkan pengaruh yang menyedihkan untuk menghancurkan harga diri atau menghalangi jalan kegunaannya. Jika mereka dapat membawa Yesus bersama mereka dan mempertahankan roh berdoa, mereka benar-benar aman. Diambil dari The Ministry of Healing, halaman 38. Hiburan apapun di mana Anda dapat terlibat dengan meminta berkat Allah atasnya dalam iman, tidak akan berbahaya. Tetapi hiburan apapun yang menjauhkan Anda untuk berdoa secara rahasia, untuk berbakti di mezbah doa, atau untuk mengambil bagian dalam pertemuan doa, tidaklah aman, tetapi berbahaya. The Ministry of Healing, halaman 386. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Salah satu keunikan tulisan Roh Nubuat adalah dalam satu paragraf hanya berisi pertanyaan. Contohnya yang berikut ini yang terdapat dalam Selected Messages buku kedua, halaman 125 paragraf 1 yang bertanya, apakah Anda membawa Yesus bersama Anda? Apakah Anda berusaha untuk menyelamatkan jiwa rekan Anda? Apakah itu objek hubungan Anda dengan mereka? Apakah mereka melihat dan merasakan bahwa di dalam diri Anda ada perwujudan hidup dari Roh Kristus? Apakah nyata bahwa Anda adalah saksi bagi Kristus, bahwa Anda adalah bagian dari bangsa yang istimewa, bersemangat dalam pekerjaan baik? Apakah nyata bahwa hidup Anda diatur oleh ajaran ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, Matius 22 ayat 37, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Matius 19 ayat 19. Meskipun semua kalimat dalam bentuk pertanyaan, tetapi itu semuanya sebenarnya pernyataan. Sebab jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Bahwa untuk membawa Yesus bersama kita adalah dengan memiliki perwujudan hidup dari Roh Kristus. Sebab Roh Kristus itu sama dengan Kristus itu sendiri. Memiliki Roh Kristus sama dengan memiliki Kristus dalam hidup kita. Dan bila mana Yesus bersama kita, maka kita menjadi saksinya dan hidup kita diatur oleh prinsip ilahi, yaitu pertama mengasihi Tuhan Allah kita, dan kemudian mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan bila membawa Yesus bersama kita, itu sama dengan membawa Allah bersama kita. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 320, paragraf 3, yang berbunyi, Anda yang mengaku mengasihi Allah, bawalah Yesus kemanapun Anda pergi. Dan seperti para bapa di masa lalu, dirikanlah mezbah bagi Tuhan dimanapun Anda mendirikan kemah. Diperlukan reformasi dalam hal ini, reformasi yang mendalam dan luas. Orang tua perlu melakukan reformasi. Para pendeta perlu reformasi. Mereka membutuhkan Allah dalam rumah tangga mereka. Jika kita mengasihi Allah, maka kita membawa Yesus kemanapun kita pergi dan tinggal. Sebab saat kita membawa Yesus bersama kita, maka itu artinya Allah bersama kita. Sebab Yesuslah Immanuel. Kebenaran ini penting sekali kita pahami dan ketahui. Sebab membawa Yesus artinya setiap saat bersama Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Bible Echo tanggal 15 Januari tahun 1893 paragraf 9. Sekarang, Anda harus mengingat apa yang tertulis, dan saat musuh datang dan menggoda Anda untuk mencari tempat hiburan ini atau itu, di mana Anda tidak dapat membawa Yesus bersamamu, katakan saja dengan tegas, "Tidak, saya tidak bisa pergi ke sana." Putuskan dan tahu bagaimana mengatakan tidak dengan jujur. Di dunia ini banyak sekali tempat hiburan. Namun, apakah kita bisa membawa Yesus ke tempat-tempat hiburan tersebut? Inilah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan saat hendak menikmati rekreasi. Jika kita tidak dapat membawa Yesus ke tempat rekreasi tersebut, maka jangan pergi. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 219 paragraf 3. Mereka dapat menikmati rekreasi yang tidak akan merisaukan pikiran atau merendahkan jiwa, yang tidak akan mengecewakan dan meninggalkan pengaruh yang menyedihkan untuk menghancurkan harga diri atau menghalangi jalan kegunaannya. Jika mereka dapat membawa Yesus bersama mereka dan mempertahankan roh berdoa, mereka benar-benar aman. Bila kita dapat membawa Yesus ke tempat rekreasi,
maka kita benar-benar aman. Tetapi jika tidak, kita harus tolak, sebab hanya bersama Yesus kita aman. Nah, apakah artinya membawa Yesus bersama kita? Bible Echo tanggal 15 Januari tahun 1893 paragraf 11 mengatakan, "Ketika Anda pergi dari tempat ini, bawalah Yesus bersama Anda. Dan kemanapun Anda pergi, praktekkan kebenaran, biarlah terangmu bersinar, tingkatkan talenta yang dipinjamkan Allah kepada Anda, dan Anda dapat kembali dengan talenta ganda. Mengapa? Karena Anda telah menggunakan kuasa yang Anda miliki." Jadi, membawa Yesus kemanapun kita pergi adalah dengan mempraktekkan kebenaran, dengan membiarkan terang kita bersinar, serta menggunakan talenta yang Allah pinjamkan kepada kita. Nah, untuk itu kita perlu kuasa yang diberikan kepada kita. Kuasa apakah itu? Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kuasa yang kita miliki untuk membawa Yesus kemanapun kita pergi adalah kuasa oleh kehadiran Roh Kudus. Artinya, dengan menerima kuasa Roh Kudus, kita dapat membawa Yesus bersama kita kemanapun kita pergi. Nah, siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan? Ingat kembali pertanyaan-pertanyaan yang Nyonya White sampaikan di awal tadi. Mari kita baca kembali dalam Selected Messages buku kedua, halaman 125 paragraf 1, dan perhatikan yang ditandai kuning dan biru. Dikatakan, "Apakah Anda membawa Yesus bersama Anda?" Kemudian yang biru, "Apakah mereka melihat dan merasakan bahwa di dalam diri Anda ada perwujudan hidup dari Roh Kristus?" Ada hubungan erat antara membawa Yesus dengan memiliki perwujudan hidup dari Roh Kristus di dalam hidup kita. Sebab Yesus hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh karenanya, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Itulah kuasa yang kita perlukan untuk mempraktekkan kebenaran, membiarkan terang kita bersinar, serta menggunakan talenta yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan bila kita membawa Yesus dalam hidup kita, maka renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 219 paragraf 4, berbunyi, "Hiburan apapun di mana Anda dapat terlibat dengan meminta berkat Allah atasnya dalam iman, tidak akan berbahaya." Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, membawa Yesus bersama kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, selalu membawa Yesus bersama kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami membawa Yesus bersama kami kemanapun kami pergi dan dimanapun kami tinggal. Sebab hanya dengan bersama Yesus kami aman. Dan bersama Yesus artinya mempraktekkan kebenaran, yaitu mempraktekkan akan kehidupan Yesus. Kemudian membiarkan terang kami bersinar dan menggunakan talenta yang Allah pinjamkan kepada kami. Dan untuk itu kami perlu kuasa, yang satu-satunya datang daripada Kristus saja, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Roh Kristus yang adalah Roh yang kudus, kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Kami bersama Yesus setiap saat dimanapun berada, dan pada akhirnya pada saat Yesus datang kedua kali, kami boleh bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.